Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Melini dari Prodi Ilmu Pemerintahan NIM 2010-2010. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik-topik pembangunan, konsep dan teori pembangunan. Kata pembangunan mungkin saja sangat akrab di telinga kita. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Akan tetapi, pada sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai perwujudan fisik. Bahkan pada masyarakat kecil, pembangunan mempunyai makna yang khas, seperti makna kata pembangunan yang sering kita temukan di berbagai tempat yang ditulis pada papan peringatan di tepi-tepi jalan. Selo Sumarjan bahkan menceritakan tentang makna pembangunan pada masyarakat kecil yang unik itu seperti cerita seorang penduduk miskin di sebuah kota kecil di luar Jakarta. Ukuran fisik itu menjadi ukuran bagaimana anggapan bahwa pembangunan di Indonesia saat ini telah banyak membawa perubahan di negeri ini, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Jalan-jalan lebar dan mulus telah dibangun, berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, pendidikan, PDAM, dan sebagainya. Tidak ketinggalan juga berbagai sarana kemudahan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi. Oleh karena pembangunan pada dasarnya tidak hanya persoalan fisik itu, maka pada model ini kiranya penting bagi kita untuk menyelaraskan makna pembangunan itu pada perspektif pertumbuhan kemajuan negara. Meski makna pembangunan yang dipahami secara umum tersebut tidaklah salah, jadi secara umum makna pembangunan adalah setiap usaha mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana yang didefinisikan oleh suatu negara. Dengan demikian, pembangunan sangat berkaitan dengan nilai. Selanjutnya, beberapa pengertian pembangunan, yaitu menurut para ahli. Yang pertama ada Aston, upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematik paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konservasi. Yang kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan. Yang kedua ada Johann Galtung, upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu Nugroho dan Rokim Dahuri, upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara. Yang keempat yaitu ada Bintoro Tjokroamidjojo, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Selanjutnya yaitu mengukur pembangunan. Yang pertama itu adalah kekayaan rata-rata. Sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Atau dalam bahasa teknis ekonominya, produktivitas ini diukur oleh produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
Dengan adanya tolak ukur ini, kita bisa membandingkan negara satu terhadap negara lainnya. Sebuah negara yang mempunyai GNP dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara lain. Yang kedua itu ada pemerataan. GNP sebuah negara bahkan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Semisal sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan di sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Kadang kita bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi, namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada kualitas kehidupan. Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur Physical Quality of Life Index. Tolak ukur ini diperkirakan oleh Morris dan mengukur 3 indikator, yaitu rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata persentase buta dan melek huruf. Berikut beberapa model pembangunan. Yang pertama itu ada economic growth atau model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional atau perspektif ekonomi. Dalam jangka waktu, misal per tahun, tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat dari produksi. Yang kedua yaitu ada basic needs atau model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan. Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdal yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.